Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna an nusliha ma'isyatana birridha wa taqwa wa naqumu bil wajibati wal ikhlasi wal istiqamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala Allah ta'ala azza min qail, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ayyuhal hadiruna rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, senantiasa selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita wujudkan dalam kehidupan kita, selalu meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, seraya dengan ungkapan syukur yang menjadi wasiat untuk diri al-fakir dan tentunya kita semua. Ketakwaan itulah yang akan menjadikan diri kita senantiasa akan selalu dimuliakan oleh Allah. Iringan selawat dan salam kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelak kita semua insya Allah akan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sebagai manusia ada sebuah impian dan harapan besar dalam kehidupan kita. Siapapun itu manusia, apapun profesinya, kebahagiaan menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Bahkan akhirnya kebahagiaan itu selalu terungkap dalam doa kita yang tidak pernah kita tinggalkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ketika doa yang kita minta kepada Allah, hasya wa kalla, hal yang sangat tidak mungkin ketika kita tidak wujudkan dalam kehidupan kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Allah berjanji dalam Al-Quran, apapun yang menjadi niat dan doa dari seluruh hambanya, astajib lakum, Allah akan jawab. Namun hal yang terpenting akhirnya ketika ada satu harapan dan doa yang kita minta kepada Allah, maka haruslah disertai dengan kedekatan kita kepada Allah. Satu di antaranya ketika kedekatan itu menjadi sebuah panggilan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Bagaimana azan ketika datang di waktunya, maka dekatkanlah diri kita kepada Allah di waktu sholat yang saat itu dipanggil dengan kalimat azan. Haji ketika tibanya akan mendekati di tanggal 9 Zulhijjahnya, maka panggilan keimanan dan wujud dari ketakwaan kita kepada Allah pun seraya ketika kita mampu, maka kita harus bisa melaksanakannya. Termasuk akhirnya ketika kurban pun menjadi satu kesempatan buat kita. Ketika di dalam makna dan definisi serta hikmahnya bagaimana kurban itu, ketika Nabi katakan dalam kalimatnya, ala innal udhiyah tunji sahibaham. Ingatlah ketika berbicara ibadah kurban adalah satu amaliyah atau pekerjaan yang akan menyelamatkan mereka orang yang berkurban di jalan Allah. Sebagai manusia kita adalah makhluk yang Allah muliakan. Di dalam surah Al-Isra ayat yang ke-70 Allah Subhanahu wa taala firmankan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di antaranya kata Allah, telah aku muliakan, walaqad karamna bani Adam, telah aku muliakan keturunan Nabi Allah Adam alaihissalam. Tapi justru kemuliaan itu akan terhinakan oleh dirinya manusia sendiri.
yang Nabi isarahkan. Siapa itu manusia yang terhinakan karena dirinya sendiri? Salasun muhlikat, kata Nabi. 3 hal yang bisa membuat manusia hina, dan kemuliaan itu pun akan dihancurkan oleh Allah. Kebahagiaan itu pun tidak akan pernah Allah wujudkan dalam kehidupan kita sebagai manusia. Di antara yang 3, satu adalah wasuhun muta'un, pelit yang dipelihara. Wa ijabul mar'i binafsi, sifat sombong yang ada dalam dirinya manusia. Wa hawa'u muttaba'un, hawa nafsu yang selalu diperturuti. Hawa nafsu yang selalu menjadi raja. Inilah sifat manusia yang akhirnya akan dihancurkan oleh Allah dengan kemuliaan yang telah Allah berikan. Ada manusia kadangkala ketika sudah diberikan kesempatan oleh Allah dengan nikmat hartanya, panggilan untuk berkurban pun datang. Tapi karena sifat pelit yang ada di dalam dirinya, hawa nafsu yang ada di dalam dirinya untuk tidak melakukan, dan kesombongan yang ada di dalam dirinya, akhirnya manusia itu pun akan terhinakan oleh Allah. Di dalam satu kitab diurai oleh ulama bagaimana kemuliaan orang yang berkurban di jalan Allah. Ketika langkahnya menuju tempat di mana ia akan membeli hewan kurban, langkahnya pun akan dihitung ibadah oleh Allah. Likulli khatwatin ibadah, setiap langkahnya pun akan bernilai ibadah. Bulu yang ada di pada hewan kurban pun akan bernilai ibadah, terhitung dengan tasbihnya. Ketika darah yang menetes pertama kalinya dari hewan kurban yang dipotong pun akan menghapuskan seluruh dosa manusia yang ada di dalam dirinya. Dan kelak ketika manusia dibangkitkan oleh Allah, dihikayatkan dalam kitab tersebut, hewan tersebut pun akan menyambut kita di saat kita dibangkitkan oleh Allah dengan wajah yang sangat indah. Ketika saat itu pun kita melihat makhluk Allah yang ada di atas nisan kepala kita, lalu kita bertanya, man anta, siapa kamu? Aku tidak pernah melihat makhluk seindahmu ketika di dunia. Maka makhluk hewan itu pun menjawab, ana kurbanuka, aku adalah kurbanmu. Irkab ala zahri, naiklah kau ke atas punggungku. Maka kita akan dibawa oleh kurban yang kita kurbankan di dunia menuju tempat yang Allah muliakan di arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah di antara kemuliaan yang Allah akan berikan buat kita. Yang kedua di antaranya adalah ketika di dalam satu kitab yang bernama Wasiatul Mustafa, bagaimana Rasulullah katakan kepada sahabatnya Sayyidina Ali, ketika kita memberikan makan kepada orang lain, pada setiap satu gigitan yang dimakan dari makanan yang kita berikan, maka akan ada asyra hasanatin, 10 kebaikan, wa maha asyra sayiatin, maka akan dihapuskan 10 keburukan yang ada dalam diri kita manusia. Oleh karena itu akhirnya kesempatan untuk menyatakan rasa syukur kita kepada Allah ketika panggilan itu datang, jangan pernah kita lewatkan ketika kita dalam keadaan mampu dan bisa untuk melaksanakannya. Tetapi ketika memang dalam keadaan yang tidak mampu, agama pun tidak pernah memaksakan, tetapi tidak pernah meninggalkan kesempatan kita untuk berdoa. Kita berdoa untuk mereka orang-orang yang berkorban, agar korbannya diterima, dan apa yang kita terima akan jadi berkah buat kita. Dengan iringan doa, tahun ini kita menerima apa yang Allah berikan lewat wasilah orang yang berkorban. Kita minta kepada Allah dalam doa kita, tahun yang akan datang saya akan bisa insya Allah melaksanakan kurban. Inilah kesempatan ketika keimanan kita wujudkan sebagai ungkapan syukur kepada Allah, maka laksanakanlah apapun yang menjadi panggilan dari Allah. Insya Allah Allah akan selalu muliakan dan berikan kehidupan kita dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Innal ahsanal kalam wa abyana nizam kalamullahil malikil a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bi rububiyyati wa irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-masabi al-gharar. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar wa antahu amanahan wa hadar wa alamu anna Allah tabaraka wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fi binafsihi وسنى بملائكة المسابية بقدس فقال تعالى عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد جد الحسن والحسين وعلى آله وأصحابه خير أهل الدين خصوصا على أول رفيق سيدنا أبي بكر الصديق وعلى صادق المصدوق سيدنا أبي حفص عمر الفاروق وعلى زوج البنتين سيدنا عثمان ذو النورين وعلى ابن عم الغالب سيدنا علي بن أبي طالب وعلى ستة الباقين رضي الله عنهم أجمعين وعلى التابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم الخلفاء المتقدمين والأئمة المهديين والعلماء الراشدين واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا إنك قريب مجيب دعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم يا الله يا عزيز يا كريم أكرم هذه الأمة عزيز هذه الأمة بنشرك منصرها. اللهم نشرنا بنشرك ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقنا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه عليه ولذكر الله أكبر. أستغفر الله لي ولكم. أقيموا الصلاة.